etika membaca surah Al-Fatihah. Karena ini adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran, Ummul Kutub, induknya seluruh kitab-kitab suci, pemadatannya Al-Quran. Maka ada etika membaca basmalah, etika membaca Al-Fatihah dalam sholat, dan etika membaca Al-Fatihah di luar sholat. Etika membaca Al-Fatihah di dalam sholat disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya panjang nih ya. Saya terjemahkan saja ya. Abu Bakar Al-Azraq bin Yaqub bin Ishaq bin Abdul menceritakan kepada kami, kakekku ya, menceritakan kepada kami, jadi ini bersambung betul sanadnya. Ayahku menceritakan kepada kami, Ibu Sam'an menceritakan kepada kami, dari Al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abi Hurairah. Nah itu jadi bersambung tuh, hebatnya hadis itu. Kalau sejarah kita kan enggak, loncat aja di footnote. Footnote-nya itu berapa mata rantai yang hilang. Kalau hadis itu nggak ada mata rantainya yang hilang, bersambung kepada Nabi. Dari Abi Hurairah, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, barang siapa yang melakukan suatu salat tanpa membaca Ummul Quran atau surah Al-Fatihah di dalamnya, maka salatnya itu kurang atau tidak lengkap atau tidak sah, tidak sempurna. Lalu aku tanyakan kepada Abu Hurairah, bagaimana bila aku salat bersama imam? Nah, kalau kita jadi makmum ya di depan, di belakang imam. Ia menarik lenganku lalu berkata, bacalah itu di dalam hati. Jadi kita makmumnya nggak usah baca keras seperti imam. Ya. Bacalah itu dalam hatimu. Ya, kebisik-bisik aja. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha tinggi dan maha agung berfirman, sesungguhnya aku telah membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua paruh. Ya, dua bagian. Yang mana separuhnya itu adalah miliknya, ya, dan separuh ada untukku. Bila hambaku membuka salat dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya perhatikan ini Bapak. Kalau kita membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, berhentilah bernapas di situ. Jadi misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti bernapas. Kenapa? Karena Allah berdialog di situ, menyapa hambanya ketika kita membaca basmalah. Apa sapaan Allah? Ya, di sini bahasa Arabnya. Allah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka Allah mengatakan begini, wa yadhkuruni abdi, oh hamba bersyukur kepadaku. Ya, ini saya terjemahkan. Baca. Jadi fayat kurni abdi. Faidha qala al-abdu. Kalau seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti bernapas lagi kita. Makmum maupun imam ya. Lalu Allah menyapa kita lagi kan. Apa kata Allah sapaannya? Hamidani abdi. Oh, hambaku memuji diriku. Jadi betul-betul kalau kita itu sholat itu berdialog dengan Allah teman-teman. Setiap pemberhentian surah Al-Fatihah berhenti bernapas, karena di situ Allah akan menegur, menyapa kita dengan penuh kelembutan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh hambaku, ya mensyukuri imanku. Sudah. Allah nanti di sela-sela pemberhentian kita itu mengatakan, Hamidani abdi, Allah memuji diriku. Hambaku memuji diriku. Nah,
Kalau kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, ya, Allah lagi melanjutkan. Ya. Apa jawaban Allah? Apa sapaan Allah? Asna alayya abdi. Allah apa namanya mengagumi diriku. Allah Subhanahu wa taala ya tanah apa ya memuji juga sih sebetulnya tapi mirip itu. Allah menyanjung ya, menyanjung diriku. Jadi dia dengar tuh kalau kita membaca Al-Fatihah, berhentilah membaca al berhentilah pada setiap pemberhentian untuk memberikan kesempatan kepada Allah menyapa kita. Kalau kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan menyapa kita. Athna abdi, Allah apa hambaku sedang menyanjung diri. Seorang hamba membaca Maliki Yaumiddin, ya. Lalu Allah menjawab Majjadani abdi, ya. Kembali Allah betul-betul mengagumi, ya, memanjakan, mengagumi diriku, ya. Wa qala maratan fawada ilayya abdi, ya. Jadi dia mendengarkan apa yang akan diminta oleh hambaku. Ketika hamba mengatakan iya karena abu dua iya karena stain, ya berhenti di situ. Iya karena abu dua iya karena stain berhenti di situ. Allah akan menyapa kita dengan sapaan yang istimewa di sini. Hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'alah. Inilah antara aku dan hambaku. Aku bermesraan hambaku. Itulah hambaku yang menyembah diriku dan aku Tuhan memuji dirinya, mengagumi dirinya. Jadi dia Allah mengagumi kita. Hadza baini wa baina abdi. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa ya seolah-olah seolah-olah menikmati juga. eh, oh inilah senang sekali melihat hambanya memuji dirinya. Inilah hambaku yang sedang menyembah diriku dan aku akan memberikan apa yang dia minta. Wali abdi masalah pasti aku akan memberikan apa yang diminta oleh hambaku ini. Selama ini kan Bapak Ibu tidak pernah sadar mungkin ya bahwa Allah itu menjanjikan sesuatu ke kita ketika kita membaca iya karena berdua iya karena nasta'in. Ini hadis loh Bapak Ibu. Jadi ketika kita membaca iya karena abu dua iya karena nasta'in. Allah menyapa dengan penuh kesantunan. Inilah hambaku yang sedang menyembah diriku. Dan aku akan memberikan apapun yang akan dia minta. Nah, Faidha qala kalau hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat terakhir ya. Maka apa jawaban Allah? Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Tadi kan di awal itu aku bagi dua keutamaan salat itu. Separuh untuk hambaku, separuh untuk aku. Jadi efeknya salat itu separuh untuk Allah, separuh untuk hambanya. Tapi setelah kita membaca ayat terakhir, kita hayati di situ. Semua bagian Allah itu dikembalikan lagi kepada manusia. Qala hadza li abdi wali abdi masalah. Ini saya kembalikan kepada hambaku semua. Bahkan saya akan memberikan apapun yang akan dia minta. Nah, subhanallah. Nah, inilah teman-teman. Kalau orang nggak pernah belajar seperti kita ini, hanya baca Al-Fatihah doang. Tidak semua orang bisa membaca hadis ini, Bapak. Ini hadis panjang. Ada kecenderungan kita di Indonesia kalau hadisnya itu panjang nggak mau dibaca. Tapi hadis kecil-kecil, hadis pendek-pendek dihafal tuh. Kalau orang nggak pernah menyisir hadis dari A sampai Z, nggak ketemu hadis seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini saya menghimbau setiap kali membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, jangan sambung-sambung Al-Fatihahnya. Kalau kampusnya Pak PTIQ itu, Pak Hasanuddin itu semua wajib tahu ayat hadis ini. Jadi kentara itu kalau imamnya PTIQ dan bukan PTIQ. Orang
yang jadi imam itu tidak pernah belajar jadi imam, dia sambung-sambung. Bismillahirrahmanirrahim, mungkin berhenti di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling disambungnya adalah Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Dia mengedepankan lagunya tapi menghilangkan sapaan Tuhan. Kalau kita tidak berhenti di situ berarti Tuhan tidak menyapa kita. Maka itu berhentilah pada setiap pemberhentian membaca surah Al-Fatihah, memberikan kesempatan kepada Allah untuk memanjakan diri kita, memuji diri kita dengan penuh kesantunan dan dengan penuh kecintaan. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini hambaku yang sedang mensyukuri nikmatku. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menyapa kita. Oh, ini hambaku yang sedang memuji diriku. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, ini hambaku yang sedang memanjakan, yang sedang memuja atau mengagumi diriku. Malik Yaumiddin. Betul-betul hambaku ini sedang bermanja-manja denganku. Lalu dilanjutkan lagi. Ya. eh, Benar-benar ini hambaku eh, mengistimewakan diriku, majadani abdi. Nah, ketika kita membaca puncaknya Al-Fatihah, iya karena abu dua iya karena stain. Apa kata Tuhan? Itu sangat emosional kelihatan Tuhan di sini. Hada baini wa baina abdi. Inilah antara aku dan hamba aku. Tidak boleh ada yang menyisip di antara. Dia seolah menikmati hamba yang sedang bermanja-manja, hamba yang sedang memuji dirinya. Dan Allah pun juga melemparkan senyum dan memuji hambanya yang sedang menyembah dirinya. Ya, inilah antara aku dan hambaku. Dan pasti aku akan memenuhi apapun yang dia minta. Wali abdi masalah. Aku akan memenuhi semua permohonan. Aku maha kuasa. Tidak ada yang bisa melarang aku. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. Apapun yang diminta hambaku, aku akan berikan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya sampai waladhalin. Dulu aku akan bagi dua. Sekarang bagianku saya kembalikan kepadamu. Ya. Dan tunggulah pemberian Allah apa yang Allah akan bonuskan kepada kita. Jadi terutama imam ya kalau bapak semua menjadi imam di antara keluarganya ya jangan membaca walaupun kita salat tarwih ya jangan nyambung-nyambung Al-Fatihah. Kita salat kan untuk mendapatkan kasih sayang Allah kan. Jadi tetap diberikan space di situ untuk Tuhan menyapa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dialog Tuhan dengan hambanya terletak di dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Tidak semua orang paham hadis ini, Bapak. Imam pun juga kadang-kadang lebih mengutamakan lagunya. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Kadang-kadang juga nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Tuhan tidak diberi kesempatan untuk menyapa dirinya. Adalah salat sendiri aja. Tapi kalau kita tumak nina itu ketika kita memberi kesempatan Allah menyapa diri kita dalam salat. Kapan Allah menyapa kita dalam salat? Yaitu pembacaan surah Al-Fatihah. Jangan hanya ia membaca Al-Fatihah imam. Nanti kita nggak dapat sapaan itu. Ya. Kalau imam sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, giliran kita yang membaca Al-Fatihah, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak usah dikerasin ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah selesai. Ya. Itu etika membaca surah Al-Fatihah di dalam salat. Bagaimana kalau di luar salat? Ada dua pendapat. Kalau Al-Fatihah itu diniatkan sebagai doa, kan kalau kita membuka doa atau menutup doa, kan biasanya dibaca Al-Fatihah kan Bapak Ibu. Nah, kalau di luar salat kita meniatkan Al-Fatihah ini sebagai doa, maka tetap kita dianjurkan untuk berhenti pada pemberhentian. Tapi kalau hanya itu untuk apa namanya itu ya, eh, ungkapan prolog, boleh disambung-sambung. Tapi yang paling penting harus dipisah-pisah itu ketika kita sedang salat. Iya, sampai walau dhalim. Nah, kalau ayat lain tidak. Mau baca satu juz pun juga tidak ada dialog Tuhan dengan hambanya di dalam surah yang lain. Hanya pada surah Al-Fatihah. Makanya itu, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada salat tanpa membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ya. Kalau merasa berjarak dengan Tuhan, Bapak, jangan tinggalkan salat sunat. Ajaklah berdialog dalam salat. Allah tidak akan membenci hambanya yang membaca surah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan dalam salat. Kalau Bapak Ibu pernah berdosa, kering hatinya tidak bisa mengingat Tuhan, lakukanlah terapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau perlu begini. Ya Allah, aku nggak akan melanjutkan surah Al-Fatihah ini sebelum aku menyapa diri. Terdengar dalam batin kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bayat kurni abdi. Oke, oke. Saya melihat aku, wahai hamba. Lupakan semua dosamu. Aku kan maha pemaaf. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Engkau memuji diriku. Ar-Rahman Rahim. Engkau menyanjung diriku. Ya. Malik Yaumiddin. Ya. Engkau mengharapkan banyak dariku. Dan aku akan penuhi pengharapan. Ia akan aku doa, ia akan nasta'in. Ya. Aku sudah tidak ada jarak lagi antara engkau dengan aku. Aku tahu engkau di hadapanku. Ada baini wa bainak. Engkau hamba, aku Tuhan. Wali abdi masa'al dan permohonanmu aku akan penuhi. Ya Allah. Kita lihat. Jika membaca surah Al-Fatihah dalam salat, sebaiknya kita berhenti dengan lembut sambil menunggu sapaan dan jawaban Tuhan dari bacaan ayat demi ayat demi surah di dalam surah Al-Fatihah. Khususnya kepada para imam ya, sebaiknya memahami hal ini supaya makmum juga ikut merasakan jawaban-jawaban tersebut Tuhan. Jadi ketika imam membaca surah Al-Fatihah, Bapak Ibu, dua kali kita dapat sapaan. Satu sapaan melalui imam, berbagi kita dengan imam. Dan kita baca Al-Fatihah sendiri, kita dapat untuk diri sendiri kita. Dengan demikian, membaca ayat surah Al-Fatihah secara bersambung dalam salat terasa tidak etis. Tidak etis menutup pintu dialog dengan Tuhan kalau kita menyambung-nyambung surah Al-Fatihah. Seolah-olah kita tidak membutuhkan sapaan Tuhan. Suasana batin yang seharusnya muncul pada saat kita membaca surah Al-Fatihah ialah dialog mesra dengan Tuhan. Ayat demi ayat yang kita baca ditanggapi secara aktif oleh Allah. Dengan menghayati jawaban-jawaban Tuhan di selah bacaan ayat Al-Fatihah, dapat menambah kekhusyuan salat kita. Ya. Pejamkan matanya Bapak Ibu. Saya suka pejamkan mata kalau baca surah Al-Fatihah. Karena saya bisa merasakan nikmatnya sapaan Tuhan terhadap aku. Lebih terasa hadis Nabi yang membayangkan jika kita itu sedang sholat
maka sesungguhnya kita membayangkan Tuhan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, hendaklah menyembah Allah seakan engkau melihat Allah di depan. Fa'ilam takun tarahu, kalau kamu nggak sanggup merasa melihatnya, pastikan Allah menyaksikan diri. Itu kan. Etika lainnya ialah sebelum membaca surah Al-Fatihah, ini pernah kita bahas yang pertama, sebaiknya membaca ta'awuz. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, bacalah ta'awuz. Apa itu ta'awuz, Bapak Ibu? Kita akan bahas lebih mendalam nanti ta'awuz. Ini apa fungsinya ta'awuz? Ta'awuz ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hati baru baca basmalah kan. Nah, apakah mau menyembunyikan bacaannya seperti mazhab Imam Malik atau mengeraskannya jahar seperti mazhab Imam Syafi'i? Tidak terlalu masalah. Yang penting ketika kita membaca ayat pertamanya, betul-betul hati kita hadirkan di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau kita tidak membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah, hilang dialog kita satu poin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sholat itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin, nggak dapat poin pertama yang paling inti. Allah menyaksikan kita sedang bersyukur terhadapnya. Ya. Kemudian, semakin mampu kita menghayati kedalaman makna surah Al-Fatihah, semakin nikmat merasakan dialog itu dengan Tuhan. Karena itulah surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, yang penjelasan singkatnya nanti kita akan bahas. Ya. Saya ulangi sekali lagi materi kita hari ini. Ya. Jadi ini ada bisik-bisik ini rupanya dengan Nabi. Lalu aku tanyakan kepada Abu Hurairah, bagaimana bila aku salat bersama imam? Ia menarik lenganku. Jadi selalu begini. "Shh." Nah, lalu berkata, bacalah surah Al-Fatihah itu di dalam hatimu. Sesungguhnya aku telah mendengarkan Rasulullah bersabda. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya aku telah membagi salat antara diriku dan hambaku. Itu tadi sebelum Al-Fatihah. Menjadi dua paruh, dua bagian. Yang mana separuhnya itu adalah miliknya dan separuh itu milikku. Bila hambaku membuka salatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ini, berarti hambaku telah menyebutku. Ya, Allah memanggil namaku. Tersentak Allah dipanggil oleh hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, kalau kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka aku ucapkan, Tuhan mengucapkan kalau kita membaca Bismillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hambaku memujiku. Kemudian ia mengucapkan, kalau hamba mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, artinya Maha Pemurah, Maha Penyayang. Maka aku, kata Allah, ucapkan, ya, hambaku memujaku. Ya. Kemudian kalau ia mengucapkan Malik Yaumiddin, ia mengusari pembalasan, maka Allah mengucapkan menyapa hambanya, hambaku mengagungkan majadani abdi. Kemudian yang mengucapkan, ia akan na'budu wa ia akan nasta'in. Ya, artinya hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ayat ini, apa kata Allah? Ayat ini antara aku dan hambaku dua paruh, dan bagian akhir surah untuk hambaku. Ya, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi kalau sudah sampai ayat terakhir itu, aku kembalikan separuhnya itu yang tadinya untukku, untuk hambaku, dan aku akan penuhi seluruh permohonan hambaku. Nah, inilah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau betul, mulai hari ini berikanlah kesempatan kepada Allah untuk menyapa diri kita pada waktu sholat. Pada minggu depan kita akan bahas
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rahasia membaca ta'awuz Bapak Ibu. Nanti kalau saya sudah bahas keutamaan ta'awuz, insya Allah Bapak Ibu tidak akan pernah berhenti membaca Auzubillahi minasyaitonirrajim. Selama ini kan kita tinggalkan tuh basmalah aja. Nah, kalau kita sudah paham rahasianya ta'awuz, saya yakin Bapak Ibu di sini tidak akan pernah meninggalkan ta'awuz sebelum membaca basmalah atau sebelum membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai di sini Pak Sanuddin. Mungkin Masya ada Allah. yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.